Nah, di sini kelihatannya Pak Prabowo itu harus melakukan kalkulasi ulang, tidak hanya cukup rekonstruksi gitu disebutkannya. Karena kalau rekonstruksi itu kemudian paling ya dipindah yang sebelah sini dipotong, yang sini tidak dan sebagainya seperti itu saja. Bahkan sekarang ini kelihatannya makin berat ya bebannya karena tadinya ada 17 kementerian dan lembaga yang tidak kena potong. Sekarang kena potong semua, misalnya termasuk juga Mahkamah Agung, kepolisian, dan tapi tentu saja yang paling serius itu adalah pemotongan di Kementerian Pendidikan, baik Kementerian terutama maksud saya baik dari di Dikdasmen dan Dikti. Ini susah ya karena tadinya ini lembaga yang satu sekarang jadi dua. Jadi pasti ada dilema, ada tukar tambah, ada trade off antara memilih mana yang urgen dan mana yang merupakan kondisional, mana yang harus dipastikan, mana yang masih bisa ditunda dengan alasan-alasan yang rasional. Jadi kelihatannya Pak Prabowo harus mengevaluasi lagi, dan evaluasi itu harus menunjukkan mana yang primer. Primer artinya dipastikan oleh konstitusi, mana yang sekunder. Sekunder artinya kebutuhan yang memungkinkan Indonesia tumbuh sesuai dengan keinginan 80%, dan mana yang tersier yang sedang dianggap sebagai proyek-proyek pencitraan. Kita mulai dengan yang tersier itu. Tidak ada kepentingan sebetulnya dari 10 tahun lalu untuk memindahkan ibu kota, dan itu ambisi dari Presiden Jokowi. Itu yang memang harus dibatalkan habis-habisan. Apa konsekuensinya? Terbengkalai, memang harus terbengkalai. Jadi mungkin harus dibikin bahwa oke, ada bagian-bagian yang penting rumput tidak tumbuh di IKN, yang penting lumut tidak menempel di dinding IKN tuh, ya oke. Tetapi kalau masih ada semacam kesan untuk memberi anggaran pada IKN, itu artinya trade off-nya, akibatnya adalah wilayah-wilayah tadi, perlindungan HAM, pendidikan, perbaikan gizi, pemeliharaan kesehatan, itu akhirnya drop kan. Ini mulai terlihat bagaimana impact dari penghematan itu berakibat pada PHK di beberapa daerah. Karena impact dari penghematan, maka guru-guru honorer mungkin nggak dapat lagi tunjangan, bahkan ASN gaji ke-13 bisa nggak dapat lagi itu. Jadi semua ini menyangkut pilihan. Memang kita tahu berat, tetapi sekali lagi yang berat ini mesti diberitahu pada publik. Apa penyebab berat ini? Kan mesti dibongkar lagi mengapa pemerintahan sebelumnya membuat APBN yang masih berantakan, tapi masih ingin membiayai proyek-proyek yang disebut strategis, proyek-proyek mercusuar. Kan itu yang mesti diterangkan pada publik kan. Jadi yang kita sebut rasa keadilan publik itu harus dibaca sebagai protes terhadap sistem yang menyebabkan mereka memperoleh ketidakadilan. Sistem itu apa? Ya sistem penganggaran. Penganggaran itu apa? Anggaran itu kan mudah tuh. Ada bagian untuk melayani kepentingan publik, ada bagian untuk memamerkan kekuasaan. Nah, bagian-bagian yang memamerkan kekuasaan itu demi mencapai semacam ambisi pribadi, itu yang mesti dibatalkan. Dan orang tahu bahwa IKN pasti adalah ambisi Jokowi kan. Sederhana itu kan. Jadi nggak mungkin diucapkan suatu keadilan kalau proses di belakang yang menyebabkan ketidakadilan tidak diperiksa. Apa proses itu? Ya kesalahan kebijakan Jokowi. Itu yang sebetulnya jadi background kenapa semua orang akhirnya menuntut Pak Prabowo untuk berpisah dengan Jokowi. Tapi Pak Prabowo menganggap bahwa itu lucu-lucuan. Bukan, itu bukan lucu-lucuan. Itu konsekuensi dari keinginan untuk melihat Prabowo sebagai presiden mengefisienkan kembali APBN, dan itu artinya jangan ikuti cara boros dari Presiden Jokowi. Gampang membaca tuntutan publik itu.